Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang Wish. Ada informasi positif dan juga ada informasi negatif. Sejak bulan Mei kemarin, banyak teman-teman yang mengalami problem di Wish-nya mereka. Nah, informasi ini akan saya update dan saya pun juga sudah berkomunikasi dengan pihak Wish. Buat Anda yang baru mengenal Wish, di sini saya jelaskan sedikit terkait Wish. Wish merupakan sebuah aplikasi yang diluncurkan di London sejak tahun 2011. Aplikasi ini dapat digunakan untuk kita transfer ke luar negeri, contohlah dari Indonesia ke luar negeri ataupun dari luar negeri ke Indonesia. Intinya dapat digunakan untuk transfer ke 80 negara lebih dan dengan biaya yang rendah. Selain itu, kita menggunakan Wish juga lebih cepat dalam proses transfernya kalau dibanding dengan aplikasi lain. Soal keamanan, Wish ini sudah diawasi oleh regulator secara global dan telah dipercaya lebih dari 16 juta orang seluruh dunia. Sedangkan untuk di Indonesia, Wish sudah berlisensi dengan Bank Indonesia. Di Indonesia sendiri, Wish hampir digunakan kurang lebih 190.000 pelanggan. Untuk Wish Indonesia, ini biasanya seringkali digunakan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Mereka ingin transfer ke Indonesia, biasanya mereka menggunakan aplikasi ini. Untuk pengenalan Wish mungkin cukup segitu. Sekarang kita lanjut ke pembahasan utama kita. Yang pertama terkait registrasi. Karena terdapat regulasi baru di Indonesia, Wish tetap menyediakan untuk registrasi KTP orang Indonesia. Namun, Wish membatasi beberapa bagian, jadi tidak bisa full seperti tahun 2023 ke bawah. Regulasi baru itu ada per bulan Mei 2024. Jadi baru beberapa bulan kemarin Wish membatasi pendaftaran orang Indonesia. Intinya kita tetap bisa mendaftar, namun fitur yang diberikan Wish di aplikasi tersebut itu dibatasi. Yang kedua, soal transfer. Untuk transfer, kita juga tetap bisa melakukan transfer dari luar negeri ke Indonesia ataupun sebaliknya. Jika mata uang IDR tidak Anda temukan, Anda bisa menggunakan US dollar untuk transfer ke orang lain. Jika ingin transfer menggunakan US dollar, Anda harus menambahkan kode SWIFT. Kode SWIFT untuk Bank Indonesia itu berbeda-beda. BCA beda, BRI beda. Contohnya seperti ini, dan itu pun juga sudah disediakan oleh pihak Wish. Yang ketiga, untuk menerima uang. Jika Anda mengalami masalah ketika penerimaan uang, yang biasanya menggunakan rekening langsung, contohlah BCA, tetapi hari ini nggak bisa, ada solusi lain untuk kita menerima uang. Anda bisa tandai akun utama Anda, jadi nanti transfernya itu lewat email Anda. Untuk caranya, sudah saya sediakan di video yang ini. Di video tersebut juga dijelaskan untuk cara menambahkan rekening bank, baik itu IDR ataupun US dollar. Juga ada cara untuk menandai menjadi akun utama. Jadi, ketika sudah Anda tandai, nanti Anda bisa tinggal kirimkan saja email Anda ke pihak yang akan transfer ke Anda. Yang keempat, untuk withdraw uang.
Untuk penarikan uang tetap bisa kita lakukan di Wise. Yang dulu kita bisa penarikan uang menggunakan rekening orang lain. Tapi untuk sekarang kita hanya bisa melakukan penarikan menggunakan nama yang tertera sesuai dengan Wise. Contoh, nama yang ada di Wise RD, rekening kita juga namanya harus RD. Jadi tidak bisa kita menggunakan dengan nama orang lain. Berikutnya untuk top up. Untuk top up atau penambahan saldo, kita pun juga harus menggunakan rekening sesuai dengan akun Wise. Kita tidak bisa lagi top up menggunakan akun milik orang lain. Namun teman-teman tenang saja, dalam obrolan saya dengan pihak Wise juga terus berupaya untuk mengikuti regulasi yang saat ini. Kondisi ini hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara lain itu normal seperti biasanya. Selain saya melakukan komunikasi dengan pihak Wise, sebenarnya Wise sendiri dari awal tahun, yaitu bulan Februari, Wise sudah mengirimkan email ke saya. Mungkin buat teman-teman yang lama, mungkin juga sudah mendapatkan ini ya. Coba buat Anda yang lama di Wise, boleh komentar di bawah. Buat yang baru pun juga tidak perlu khawatir karena pihak Wise pun juga terus berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk kita. Sekarang kita lihat informasi dari Wise yang akan mulai berlaku 23 Mei 2024 yang dikirim dari bulan Februari yang lalu. Ini beberapa hal yang tidak akan dapat digunakan. Ini saya bacakan untuk hal negatifnya dulu, untuk positifnya nanti di bawah ya. Anda tidak bisa menggunakan contoh membuka saldo atau tabungan baru, mengkonversi antara bank mata uang pada saldo yang Anda miliki, menambahkan atau mengirimkan dana ke atau dari saldo Anda, menerima uang menggunakan detail rekening saldo bank. Semua detail rekening saldo bank Anda akan dihentikan fungsinya, dan dana yang dikirim ke detail bank akan dikembalikan ke pengirim. Lalu, memesan kartu fisik ataupun digital baru, itu tidak bisa dilakukan. Belanja atau penarikan uang menggunakan kartu Wise itu juga tidak bisa dilakukan. Namun Anda masih dapat melakukan hal berikut ini. Menarik dana di saldo Anda dengan mentransfer ke rekening bank atas nama Anda. Itu seperti yang saya jelaskan di depan tadi ya. Terus mengirim transfer internasional melalui Wise yang didanai secara eksternal seperti rekening bank atau e-wallet. Caranya juga yang seperti depan tadi, menerima uang dari penggunaan Wise lainnya melalui alamat email yang terdaftar. Nah, itu yang ditandai di depan tadi ya. Jadi intinya kita tetap bisa melakukan aktivitas di aplikasi Wise, cuma kita dibatasi. Semoga Wise bisa kembali seperti yang dulu, supaya kita bisa mendapatkan full fitur seperti waktu itu. Dan semoga untuk regulasi di Indonesia tidak dibikin ribet, karena kondisi ini hanya terjadi di Indonesia saja. Di negara-negara lain itu normal-normal saja. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.